Halo guys, selamat datang di channel Spusandayu. Jadi di video kali ini gue mau bahas beberapa fakta menarik yang berhasil gue temuin di anime Kagejitsu season kedua episode ketujuhnya yang kemarin. Tentu dengan beberapa teori pribadi gue sendiri. Oke deh, daripada kelamaan dan bikin kalian penasaran, mending kita mulai aja kali ya pembahasannya. Tapi sebelum itu gue mau bilang nih ke kalian, bahwa video ini tuh bakal jadi spoiler buat kalian yang belum nonton animenya. Kalau masih mau lanjut, ya silakan. Oke deh, mari kita masuk ke fakta pertama yang diawali dengan diperlihatkannya sosok Gama yang sedang murung sambil melihat ke arah kerumunan di luar gedung Mitsugoshi gitu. Jadi di sini tuh Gama udah tahu kalau ini tuh ulah Shadow yang telah menyebarkan uang kertas palsu. Yang mana hal itu tuh membuat beberapa warga sipil paham gitu bahwa uang kertas yang telah mereka tukar dari Bank Mitsugoshi dan juga aliansi pedagang itu nggak aman. Mereka juga mulai bertanya-tanya, emang Bank Mitsugoshi dan aliansi pedagang punya emas sebanyak itu? Meskipun uang palsu yang disebarkan itu adalah uang palsu milik aliansi pedagang, tapi warga sipil nggak mau tahu guys. Mereka itu nggak bakal paham bahwa uang kertas Mitsugoshi itu susah dipalsukan, karena yang buat ETA. Buat bisa memahami perasaan warga sipil, mari kita berpikir kalau kita punya saldo di akun Dana gitu. Terus tiba-tiba aja aplikasi Dana tutup. Karena banyak crack dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bebas nambahin saldo Dana mereka sepuasnya. Alhasil, karena inflasi, aplikasi Dana itu tutup dan bangkrut. Jadi kita nggak bisa narik semua saldo kita gitu. Meskipun kita lapor polisi sekalipun, dana kita nggak bakal balik guys. Karena ya perusahaan nggak sanggup bayar, sampai-sampai bangkrut kan mereka. Apalagi di dunia Kagejitsu nggak ada asuransi. Auto pusing nggak sih itu kepala orang-orang yang nabung di aliansi pedagang? Kalau Mitsugoshi sendiri sih kemungkinan mereka bisa gitu mengembalikan semua koin emas dari para nasabahnya. Cuma nantinya perusahaan Mitsugoshi bakal mengalami kerugian besar gitu. Karena dana yang harusnya dipakai untuk pengembangan Mitsugoshi di negara lain jadi ikut terpakai. Yang mana nantinya cabang-cabang Mitsugoshi yang ada di negara lain terancam hancur. Hal inilah yang ditakutkan Gama sama Alpha. Karena usaha mereka bertahun-tahun hampir akan kembali ke titik awal lagi. Soalnya buat menjalankan perusahaan itu dibutuhkan kucuran dana yang nggak kecil. Terutama untuk perawatan, event, pengembangan, bahan, pajak, dan sebagainya gitu. Secara kan Mitsugoshi itu punya banyak cabang di berbagai bidang. Seperti industri, ekstraktif, real estate, perbankan, perusahaan jasa, infrastruktur, dan pengembangan teknologi gitu. Dan salah satu pemasukan terbesar di Mitsugoshi adalah perbankan. Karena sistem pinjaman dan pembuatan mata uang itu pengaruhnya besar banget. Secara manusia itu di kehidupannya nggak pernah merasa cukup. Entah itu di era mana, di dunia mana, isekai sekalipun nggak terkecuali. Oke deh, kita masuk ke fakta menarik yang kedua. Fakta menarik itu ada di bagian ini. Buat kalian yang nggak paham, di sini pada saat Delta kembali pulang ke Shadow Garden, dia itu ngomong ke Alpha bahwa dia itu dapat Himitsu Secret Nimu sama si Alpha, Beta, dan Gamma. Tapi anehnya mereka bilang kalau si Delta itu ngomongnya belepotan. Yang padahal emang si bosnya juga ngomongnya begitu. Kenapa mereka bilang Delta ngomongnya belepotan? Ya karena Himitsu sama Secret artinya sama cuy. Jadi kalau di bahasa Indonesiain Delta itu ngomong rahasia-rahasia misi atau misi rahasia-rahasia. Makanya Delta bingung. Kenapa dia disalahin? Sebenarnya sih yang salah itu bosnya aja yang pengen ngucapin kata-kata keren padahal artinya tumpang tindih gitu. Tapi lucunya Alpha dan yang lainnya nggak percaya gitu si Cheat ngomong kayak gitu. Dan akhirnya Delta lah yang tambah bingung udah. Oke, lanjut ke fakta ketiga ini. Nah di sini tuh Cheat itu belum sadar ya kalau emasnya hilang dan dia lagi ngegumamin sesuatu gitu. Mungkin kata-kata dia kedengarannya kayak cuninya si Cheat itu lagi kambuh kan. Tapi sebenarnya dia itu lagi latihan guys. Dia lagi latihan ngomong buat jadi pahlawan Shadow Garden di saat kritis guys. Karena niat asli Cheat itu pengen gunain uang itu buat Shadow Garden. Yang mana dia berniat untuk membuat perusahaan dagang baru dan mengajak anggota Shadow Garden lain untuk ikut bersamanya. Jadi guys, buat kalian yang belum tahu nih, si Cheat itu sebenarnya nggak tahu loh kalau Mitsugoshi itu aslinya ada emang untuk buat dia gitu. Si Cheat itu taunya si Alpha dan yang lainnya itu curi idenya si Cheat dan bikin perusahaan mereka sendiri. Jadi dia merasa dia itu nggak diajak gitu. Makanya dia nggak pernah mengambil uang dari Mitsugoshi. Karena si Cheat itu menganggap itu perusahaan mereka dan bukan punya dia. Jadi dia gengsi kalau minta duit sama mereka. Oleh karena itu, Cheat pengen memanfaatkan masalah ini sambil bertindak keren dan berkata keikakudori gitu. Tapi alhasil yaps, dia ngamuk gitu karena emasnya itu udah hilang. Dan si Cheat itu menganggap kalau yang mengambil uang itu si Getan. Oke, lanjut ke fakta menarik keempat, itu lumayan singkat ya guys.
Kalau kalian nggak cukup jeli, kalian tuh nggak bakal tahu gitu. Jadi kan si Cheat tuh nyembuhin lukanya Yukime yang baru aja ditebas sama Getan. Dan di sini tuh kita diperlihatkan kalau Yukime tuh inget gitu. Di masa lalu tuh Cheat yang pakai skin paper bag pernah nyelamatin dia dulu gitu. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, kalian bisa lihat tuh ada bekas luka besar di punggungnya yang masih ada. Sementara luka yang baru aja Cheat sembuhkan itu udah nggak berbekas sama sekali. Beda sama luka Yukime yang disembuhkan Cheat skin paper bag di masa lalu. Jadi gue berkesimpulan di sini kalau Cheat yang masih kecil itu dulunya kekuatan penyembuhannya belum sebaik yang sekarang. Ya karena luka yang Yukime miliki dulu saat pertama kali diserang Getan itu ada bekasnya. Berbeda sama luka barunya yang langsung lenyap gitu guys. Bahkan Yukime pun langsung sehat kembali dan bisa pergi ke ruang bawah tanah. Sampai akhirnya di sana dia ketemu sama si Alpha, yang mana nantinya Yukime juga bakal bekerja sama gitu sama Shadow Garden. Ya, kemungkinannya sih Yukime bakal ngembangin usaha mereka di kota tanpa hukum gitu. Dan pastinya akan lebih mudah untuk Yukime menguasai kota tanpa hukum, berhubung faksi Elizabeth juga udah melemah, dan Juggernaut juga udah baru-baru ini mati kan ya. Tuh orang kebanyakan teriak-teriak sih. Oke, fakta kelima ini tentang kematian Juggernaut ya. Kalau kalian belum tahu gimana dia mati, bakal gue jelasin sekarang. Tapi ini keluar dari konteks episode ke-7 ini. Jadi sebenarnya si Delta itu lupa loh nama si Juggernaut. Dan si Delta itu malah mengira kalau si Kuroijaga yang dimaksud Cheat itu adalah Jaga temennya Cheat. Makanya si Delta nyari si Jaga itu. Iya, temen Cheat yang botak ini. Kalau nggak salah namanya Jaga Imo. Dan kalian perlu tahu nih guys. Si Delta itu punya dendam loh sama si Jaga dan Hyoro. Alasannya tuh karena mereka pernah nyebarin berita palsu di mana Cheat berak di celana. Makanya Delta marah dan fakta ini bisa kalian lihat di anime Kagejitsu Chibi season 1 episode keempatnya. Kembali ke Delta pas lagi nyari si Jaga botak temen Cheat. Delta naik ke menara tinggi karena Delta beranggapan kalau nyari orang lebih baik itu dari tempat tinggi guys. Si Juggernaut malah teriak-teriak ke si Delta yang gak sengaja masuk ke wilayah kekuasaan Juggernaut gitu. Karena menara yang dinaikin Delta itu ada di kota tanpa hukum, tepatnya di wilayahnya si Juggernaut itu. Dan si Juggernaut tuh gak suka gitu ada penyusup masuk. Makanya dia teriak ke Delta dan alhasil dibunuh sama Delta ya karena dia berisik. Si Delta nggak mau diganggu pas lagi nyari si Jaga itu. Nah, pas si Juggernaut mati sama si Delta, anak buahnya itu teriak namanya si Juggernaut. Dan akhirnya Delta ingat kembali nama targetnya. Dan kematian si Juggernaut ini bisa kalian lihat di anime Kagejitsu Chibi season kedua episode ke-6-nya. Karena udah bunuh Juggernaut ya Delta pulang deh. Sungguh definisi mulutmu adalah harimaumu. Kalau aja si Juggernaut diam, dia bakal aman padahal. Dan ya si Jaga botak mungkin nggak akan ada lagi di sekitar Cheat. Gue sih nggak tahu ya gimana respon Cheat nanti. Tapi yang pasti dia nggak bakal ngapa-ngapain Delta sih. Lagi siapa peduli sih sama NPC Jaga Imo ini. Dan fakta menarik yang terakhir adalah ketika Delta dan Cheat sedang menggali bukit. BTW setelah sekian lama kita dikasih lihat fanservice Delta, akhirnya Delta pakai baju kemeja putih juga ya guys. Buat kalian para pembaca manga dan novel, kalian pasti tahu nih kalau kemeja putih itu baju yang biasa dipakai Delta gitu. Dan ya akhirnya Delta nagih hadiah yang dijanjiin sama Cheat gitu. Dan alhasil, si Cheat malah bersilat lidah. Jika kalian paham, si Cheat itu ngomong ngelantur biar bikin Delta bingung. Biar si Delta itu nggak jadi minta yang aneh-aneh. Cheat itu paham betul cara ngetasin Delta kayaknya. Secara kalau Delta bingung, dia itu akan cepat lupa. Tapi pada akhirnya sih nanti Delta dapat hadiah dari Cheat. Kalau nggak salah sih cuma ikan bakar deh. Cuma ikannya itu adalah hasil tangkapan Zeta. Kalian pasti paham akan sekeos apa mereka nanti. Kembali ke Cheat yang udah merasa bosan karena nggak nemu apa-apa, dia akhirnya pergi gitu. Tanpa tahu bahwa sebenarnya ketika dia pergi, Delta menemukan sesuatu yang berharga gitu. Buat kalian yang belum tahu, jadi sebenarnya apa yang ditemuin sama Delta itu adalah sebuah permata merah. Yang bisa kita lihat di manga chapter 56, di mana si Delta itu nyimpen permatanya di mulutnya dan memberikannya pada Cheat. Di sini Cheat itu malah berniat untuk ngejual permata itu. Padahal kalau kalian baca novelnya, kalian pasti paham. Kalau permata itu isinya adalah fragmen ingatan masa lalu dari Aurora gitu guys. Oke deh, segitu aja kali ya fakta menarik yang bisa gue temuin. Kalau soal kode yang dipecahkan Eta sama kesalahpahaman Getan dan Cheat, nggak perlu gue bahas lah ya. Kalian juga pasti udah paham gitu. Gue cuma bahas detail kecil yang mungkin kalian lewati aja. Oke deh, jika ada kesalahan teori gue yang di beberapa bagian, silahkan tulis aja di kolom komentar gitu. Dan gue Sepu Sandayu undur diri, and see you later.